Selamat sore teman-teman. Jadi kali ini saya akan ngasih tips untuk teman-teman yang sedang ngebet nih, yang lagi nafsu banget pengen punya rumah. Saya akan kasih tips beli rumah secara kredit, bukan secara cash keras ya. Kalau secara cash keras mungkin tipsnya akan lebih singkat lagi, karena kita tinggal tunjuk rumah yang sesuai budget yang kita punya. Tapi sekarang saya kasih tips rumah yang kita beli secara kredit. Jadi rumah yang bisa kita beli secara kredit itu ya tentunya legalitasnya harus jelas. Bisa ya harus SHM dan harus IMB karena masuk ke bank. Entahkah rumah bekas ataukah rumah baru dari developer. Oke, kita bicara rumah baru aja nih dari developer. Rumah baru itu ada dua kategori. Kategorinya ada rumah subsidi dan rumah non subsidi. Sekarang yang akan saya jelasin ini adalah rumah subsidi. Buat teman-teman yang belum mengerti apa sih rumah subsidi itu, nah saya jelasin sesuai pengalaman saya atau yang pernah saya alami. Kalau agak berbeda yang teman-teman alamin, mohon maaf. Jadi saya ceritakan apa yang saya alami. Rumah subsidi itu sesuai judulnya yaitu subsidi, berarti si rumahnya itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi rumah ini dikhususkan untuk kalangan menengah ke bawah. Biasanya untuk kalangan yang berpenghasilan 4 juta ke bawah. Nah, oke. Jadi si rumah subsidi ini, si DP-nya pun ringan. Biasanya kalau di Bandung itu sekitar 15 juta, 10 juta, bervariasi, ada yang 2,5 juta. Dan nggak ada biaya KPR. Nah, kalau rumah non subsidi itu ada biaya KPR-nya. Biasanya biayanya 10% dari harga rumah. Nah, si rumah subsidi ini nggak ada. Jadi cukup bayar DP. DP-nya macam-macam lah gimana programnya, apalagi kadang ada yang bisa tanpa DP. Misalkan yang join dengan TWP. TWP itu tabungan wajib perumahan. Biasanya itu yang punya TWP itu para pegawai negeri. Mereka dipotong dari gajinya tiap bulan tuh. Nah, oke, lanjut. Cicilannya udah fix nih. Kalau rumah subsidi itu flat sampai lunas. Misalkan kita nyicil 20 tahun, sebulannya 900.000. Nah, itu flat sampai lunas 20 tahun yang akan datang. Cicilannya tetap 900.000. Bayangkan 20 tahun atau 15 tahun yang akan datang, 900.000 itu seperti apa sih? Mungkin seperti kita jajan bakso, mungkin. Karena istri saya kerja di bank, tahun-tahun kemarin lah, masih ada yang nasabahnya itu nyicil rumah subsidi itu sekitar 50.000 karena nyicilnya 20 tahun yang lalu. 50.000 20 tahun yang lalu kan besar. Nah, begitu. Itu kelebihan rumah subsidi. Jadi DP-nya ringan, cicilannya pun ringan dan flat. Nah, itu kelebihannya. Tapi ingat, hukumnya itu ada harga, ada rupa. Nah, ada harga, ada rupa. Jadi dengan harga yang seminim mungkin, cicilan sekecil mungkin, pokoknya terjangkau lah. Tapi ingat, ada kekurangannya. Kekurangannya itu bisa kita lihat dari sisi kualitas bangunan yang terkesan kadang-kadang asal-asalan. Jadi kita harus renov lagi dan pasti ngeluarin budget yang lebih. Yang kedua, pasti lokasinya di perkampungan. Jadi lokasinya itu nggak mungkin di kota. Jadi lokasinya pasti di pinggir-pinggiran kota lah, bahkan di pelosok lokasinya itu. Nah, si rumah subsidi ini kalau bicara investasi, memang setiap rumah pasti ada nilai investasinya. Hanya berbeda dengan rumah yang non subsidi. Nilai investasinya itu sangat lambat.
Jadi rumah subsidi itu baru bisa dinikmatin nilai investasinya itu oleh generasi kedua. Jadi kalau dulu orang tua kita beli waktu masih baru nikah rumah subsidi, nah sekarang ternikmatinya oleh saya, pasti harganya udah melesat naik. Nah, sama orang tua saya nggak akan ternikmati nilai investasinya, yang ternikmatinya hanya di cicilan yang murah. Nah, kembali lagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau beli rumah subsidi, itu harus benar-benar dipikirkan matang-matang. Oke, cicilannya murah, DP-nya murah, tapi ingat, teman-teman kerja di mana sih? Dan teman-teman kerja di pusat kota dan rumah subsidi itu jauh. Nah, teman-teman harus hitung waktu perjalanan dari rumah subsidi itu ke kantor berapa lama, lalu biaya yang harus dikeluarkan tiap bulannya itu untuk bensin motor atau mobil, apalagi kalau lewat tol. Nah, itu harus disesuaikan nih. Kalau misalkan buat abodemen rutinitas teman-teman harian kerja aja itu dikalkulasikan 1 bulan udah lebih dari 1,5 juta, misalkan udah 2 juta, cicilan rumah subsidi 1 juta, berarti kan 3 juta tuh. Dengan 3 juta itu mending, kalau menurut saya, mending ambil rumah non subsidi yang letaknya di kota, yang lokasinya dekat dengan tempat kerja, jadi terjangkau. Memang cicilan rumahnya besar, tapi mobilitas bulanan kita itu lebih hemat. Yang paling penting apa? Jarak dari kantor ke rumah itu nggak terlalu jauh, jadi kita nggak capek, nggak tua di jalan, gitu. Nah, untuk teman-teman yang tempat kerjanya dekat dengan lokasi rumah subsidi, itu harus sangat bersyukur. Berarti ya biaya hidup rutinitas mobilitas tiap bulannya murah, pulang ke rumahnya juga dekat, cicilan rumahnya pun murah. Itu harus bersyukur banget. Karena kenapa? Saya sendiri pun sangat ingin mempunyai rumah subsidi, walaupun saya sudah punya rumah yang non subsidi, tapi saya nggak bisa, karena rumah subsidi itu harus rumah pertama. Jadi kalau orang yang pernah punya sertifikat atas nama saya, jadi dia nggak bisa tuh beli rumah subsidi. Tapi tetap bisa diakalin. Saya beli pakai atas nama adik saya mungkin, atau kakak saya gitu kan. Nah, tapi percuma, untuk apa saya beli rumah subsidi, karena lokasinya pun jauh di perkampungan. Kalau bicara untuk investasi seperti apa sih? Karena rumah subsidi itu nilai investasinya baru terasa di generasi kedua, dan kualitasnya juga agak kurang bagus. Kalau dikontrakin rusak, nggak dikontrakin juga rusak. Kalkulasinya gini, kita beli rumah subsidi nih, dikontrakin setahun misalkan anggaplah 15 juta, nah atau 10 juta, karena rumah subsidi kan pasti di kampung tuh, dan yang kontrak pun pasti menengah ke bawah. Anggaplah kita 10 juta kontrakin setahun. Nah, selama 1 tahun dikontrakin, rumah itu pasti rusak, apalagi yang kontraknya jorok. Oke, 10 juta dikontrakin setahun, setelah habis kontrakan kita pasti harus perbaikan. Kalau perbaikannya cuman habis 5 juta, nah berarti kita dapat 5 juta 5 juta bagi 12 bulan, berarti sebulannya kita cuman dapat berapa ya, 400 ribu apa ya. Nah, kurang lebih kita dapat 400 ribu. Ya itulah dilemanya rumah subsidi. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Saya ingin membeli rumah subsidi, tapi secara hitung-hitungan nggak bisa. Saya nggak bisa beli rumah subsidi, dan untuk apa? Jadi buat teman-teman yang lokasi kerjanya dekat dengan posisi rumah subsidi, itu sangat bersyukur banget. Nggak rugi beli rumah subsidi, betul, nggak rugi. Tapi kalau teman-teman yang terlalu memaksakan egonya, yang penting punya rumah, itu salah banget. Oh, yang penting punya rumah, nggak apa-apa rumah subsidi. Nah,
kerja juga jauh nggak apa-apa. Tapi nanti rumahnya kalau nggak ditempatin rusak. Kalau ditempatin sama teman-teman, mobilitas bulanannya juga membengkak. Nah, silahkan pertimbangkan. Itu pengalaman yang saya alamin. Saya ingin membeli rumah subsidi, tapi secara kalkulasi pengeluaran bulanan pasti lebih membengkak. Makanya saya lebih pilih rumah yang non subsidi. Oke, itu aja penjelasannya tentang rumah subsidi. Oh ya, satu lagi, rumah subsidi itu peraturannya kalau nggak salah selama 3 tahun, pokoknya ada batas waktunya. Dia nggak boleh direnovasi dan nggak boleh rubah tampak depan. Kalau dirubah, nanti teman-teman kena denda oleh Bank BTN. Oke, segitu aja mungkin informasinya. Nanti saya lanjut lagi. Nanti kita bahas tentang rumah non subsidi. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.